star cloud is a dying star. It's actually a nebula wrapped around a dying star. That's what makes it look gold. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film fiksi ilmiah berjudul The Fountain yang dirilis tahun 2006 dan dibintangi oleh Bang Jackman alias Wolverine. Film ini nantinya akan terbagi menjadi 3 kisah di zaman yang berbeda, namun tetap berhubungan satu sama lain. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang kesatria dari abad 16 bernama Thomas Ford mendapat tugas penting dari Ratu Isabel untuk mencari pohon kehidupan. Legenda menyebut pohon tersebut berada di dalam sebuah piramida peninggalan suku Maya yang berada di pedalaman hutan Amerika Tengah. Sebelum berangkat, Ratu Isabel memberikan cincin miliknya pada Thomas dengan maksud agar Thomas kembali dengan selamat dan mengembalikan cincin itu kepadanya. Sampai di pedalaman, Thomas dan pengawalnya dikepung prajurit suku Maya penjaga piramida. Alih-alih membunuh Thomas, mereka meminta Thomas naik ke atas piramida untuk berhadapan dengan sang penjaga pohon kehidupan. Penjaga itu berkata, The Father mengorbankan dirinya untuk pohon kehidupan, masuk ke dalam lalu bergabung dengan takdirnya. Dalam pertarungan itu, Thomas tertusuk di perutnya. Belum diketahui apa yang terjadi padanya karena Sin berpindah ke sosok space traveler bernama Tom yang tengah bersemedi dan sedang melakukan perjalanan angkasa di dalam sebuah gelembung di tahun 2500. Terlihat Tommy mendekati batang pohon yang sudah mulai layu lalu berbisik ia tidak akan membiarkannya mati karena tujuan mereka yaitu Nebula sudah dekat dan sebentar lagi sampai tujuan. Setelah itu, Tom mencongkel sedikit kulit pohon tersebut lalu memakannya. Kemudian membuat cairan hitam dari batang pohon tersebut yang akan ia gunakan untuk membuat tato di tangannya. Sambil sesekali memperhatikan lingkaran hitam di jari manisnya seperti bekas cincin. Tiba-tiba Tom mendengar suara istrinya bernama Izzy atau Isabel memanggilnya. Lalu meminta Tom menemaninya karena di luar mulai turun salju. Akan tetapi Tom menolak karena para dokter sudah menunggunya di laboratorium. Tapi Tom berjanji akan mengajak Isabel jalan-jalan setelah selesai bekerja. Come on, Tommy. Please, Izzy. Entah apa yang terjadi, tapi saat ini kita pindah ke tahun 2005. Seorang dokter bernama Tom atau Tommy hendak melakukan uji coba terhadap obat temuannya pada seekor kera yang menderita tumor otak. Sebelum masuk laboratorium, Tom wajib melepas cincin pernikahannya lalu mencuci tangannya sampai bersih. Karena para dokter tidak ingin ada benda asing tertinggal di dalam tubuh pasien saat melakukan operasi. Sekitar 1 tahun yang lalu, Tom tanpa sengaja menemukan senyawa misterius dari sampel pohon tua di Guatemala, lalu mencampurnya dengan obat yang sedang mereka kembangkan. Tommy sangat berharap uji coba pada kera yang menderita tumor otak ini berhasil. Karena jika berhasil, Tom bisa menyelamatkan nyawa Izzy istrinya yang saat ini juga menderita tumor otak stadium akhir. Sesaat kemudian, seorang dokter bernama Betty masuk ke dalam lalu memperingatkan Tommy agar tidak bertindak sembarangan pada senyawa yang belum diuji coba. Tom lalu beralasan kera itu sudah terlanjur dibedah dan mereka harus melakukan sesuatu sebelum kera itu mati kehabisan darah. Selesai melakukan operasi, Tommy keluar lab lalu mencari cincin pernikahannya yang tiba-tiba hilang entah kemana. Para asistennya membantu mencari namun tetap tidak menemukannya. Bahkan setelah dicek rekaman CCTV, tidak ada satu orang pun ada di ruangan tersebut. Selain kehilangan cincin, Tommy juga mendapat teguran dari kepala lab bernama Lily karena melanggar prosedur operasi dan ia bisa saja mencabut izin dokternya. Lily mengerti Tommy melakukan semua ini demi perkembangan medis dan kesembuhan istrinya. Tapi prosedur yang ada harus ditaati dan tidak boleh bertindak sembarangan. Dan sebaiknya Tommy segera pulang ke rumah untuk menjaga dan menemani istrinya. Izzy. Sampai di rumah, Tommy menemukan istrinya di luar jendela sedang mengamati objek berwarna keemasan yang merupakan sebuah nebula. Izzy berkata suatu hari nebula itu akan meledak lalu melahirkan bintang baru. Nah, sekedar informasi, nebula merupakan kumpulan awan debu dan gas raksasa yang terbentuk akibat ledakan dari bintang yang sekarat seperti supernova. Kumpulan materi tersebut kebanyakan adalah hidrogen dan helium yang perlahan akan menggumpal karena gravitasi.
Saat gumpalan tersebut semakin besar, gravitasinya semakin kuat sebelum akhirnya runtuh karena gravitasinya sendiri. Reruntuhan tersebut nantinya akan menyebabkan materi di pusat awan memanas. Kemudian dari inti panas tersebut akan terlahir sebuah bintang. Dan kebetulan Izzy saat ini sedang menulis buku tentang legenda suku Maya yang berkaitan dengan nebula berjudul The Fountain dan sudah memasuki chapter terakhir. Selain itu, suku Maya menyebut nebula dengan istilah Xibalba, yaitu bintang kematian yang dipercaya sebagai sumber kehidupan serta tempat jiwa yang sudah mati terlahir kembali. Namun, penelitian yang ia lakukan belum selesai dan masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan buku tersebut. Karena malam sudah semakin dingin, Tom minta Izzy masuk ke dalam dan ia akan menyiapkan air panas untuk berendam. Namun, saat Tommy bertanya apakah airnya sudah cukup hangat, Izzy mengaku tidak bisa merasakan apapun. Dari situlah Tommy menyadari gangguan saraf di otaknya semakin parah. Izzy mengaku sudah sejak lama ia mengalami gangguan tersebut, tapi tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, keberadaan Tom di sampingnya sudah lebih dari cukup. Saat hendak istirahat, Izzy minta Tom membacakan buku yang ia tulis, tapi Tom malah mendapat telepon dari para asistennya agar segera kembali ke lab. Mereka melaporkan bahwa kondisi Kera itu semakin membaik. Terjadi peningkatan aktivitas saraf di semua area yang biasanya terhambat oleh penuaan. Akan tetapi, ukuran tumor di otaknya tidak berubah sedikit pun. Dan sepertinya obat itu hanya membuat tumor tersebut menjadi pasif, bukan menghilangkannya. Karena itu, Tom akan melakukan uji coba lanjutan. Meski tumor itu statusnya tidak aktif, selama masih ada, tumor tersebut akan mengancam nyawanya. Dan bagaimanapun juga, mereka harus berhasil menyembuhkannya. Sampai di rumah, Tom menangis sambil memeluk istrinya. Ia khawatir jika penelitiannya gagal, maka kesempatan untuk menyembuhkan Izzy hampir mustahil. Setelah itu, Tom mencoba membaca buku The Fountain yang ditulis Izzy. Dimulai dari chapter pertama dan scene pun kembali berpindah ke abad 16. Terlihat seorang jaksa pendeta sedang menyiksa dirinya sendiri di ruangannya sebagai bentuk penebusan dosa. Lalu ia kedatangan seorang tamu yang memberitahukannya bahwa sang pendosa sudah membuat pengakuan dosa dan menunggu pengadilan darinya. Nah, mereka ini sebenarnya adalah pihak yang melakukan kudeta terhadap kerajaan. Sebelumnya, para pendeta sempat mendengar rumor bahwa Ratu Isabel mencoba mencari keabadian di bumi sebagai surga palsu. Karena itu, para pendeta menganggap ratu sudah menyimpang dari ajaran dan akan menghukum para pendosa termasuk sang ratu itu sendiri. Sementara di tempat lain, Thomas Ford, sang ksatria kerajaan, diam-diam menyelinap masuk ke dalam pengadilan. Ia akan membunuh jaksa pendeta yang bertindak sewenang-wenang meski ratu melarangnya. Namun saat akan melepas anak panah, pengawalnya bernama Ariel menghentikannya. Sang ratu minta Thomas menemuinya karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Saat menghadap Ratu Isabel, Thomas melaporkan bahwa musuh sudah mulai mengepung. Sebagai seorang ksatria, ia merasa gagal mengamankan kerajaan. Ratu sangat mengerti akan loyalitasnya, namun membunuh jaksa pendeta itu justru akan memperburuk keadaan. Seluruh Eropa saat ini menginginkan kematiannya gara-gara dianggap sesat. Namun bukan berarti sang ratu akan menyerah karena masih ada harapan untuk menyelamatkan kerajaan. Lalu seorang pendeta utusan kerajaan Perancis bernama Avila masuk ke dalam. Pendeta itu membawa pesan bahwa kerajaan Perancis tetap menyatakan kesetiaannya kepada Spanyol. Sang ratu kemudian menceritakan alasan dibalik para jaksa pendeta itu melakukan kudeta terhadapnya. Sekitar 1 tahun yang lalu, pendeta Avila membawa rahasia besar setelah pulang dari hutan New Spain dan berjanji akan membebaskan manusia dari tirani. Kerajaan Spanyol tentu saja sangat menginginkan perdamaian di atas segalanya. Di sana, pendeta Avila menemukan sebuah belati misterius yang diduga milik seorang dukun suku Maya. Selain digunakan untuk acara keagamaan, belati tersebut merupakan sebuah peta lokasi piramida suku Maya yang hilang. Legenda mengatakan piramida tersebut dibangun di atas pusar bumi, tempat lahirnya kehidupan dan merupakan pusat peradaban suku Maya. Di tempat itulah terdapat pohon kehidupan, dan konon katanya siapapun yang meminum getahnya akan mendapatkan keabadian. Sang ratu meyakini pohon itu akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Namun alih-alih mendapat dukungan, para jaksa pendeta justru menyebut sang ratu menjanjikan surga palsu. Dan karena sang ratu menolak menghentikan misi pencarian pohon kehidupan, para jaksa menyebarkan rumor negatif terhadapnya, lalu menangkap orang-orang yang ia tugaskan mencari pohon kehidupan. Sebelum akhirnya mereka menyatakan kudeta terhadap kerajaan. Maka dari itu, sebelum keadaan bertambah buruk, Ratu Isabella meminta Thomas dan pendeta Avila melanjutkan pencarian tersebut.
Ratu meminta Thomas berjanji bahwa dia akan menemukan pohon kehidupan untuk membebaskan Spanyol. Dan sebagai jaminan atas perintahnya, sang ratu memberikan cincin miliknya. Jika nantinya Thomas berhasil menemukan pohon kehidupan, ratu meminta Thomas memakai cincin tersebut sebagai tanda bahwa sang ratu bersedia dinikahi, kemudian hidup bersama Thomas untuk selamanya. Scene kemudian kembali berpindah ke Tommy yang ketiduran saat membaca buku. Di atas meja, Izzy meninggalkan pesan kalau ia pergi ke museum. Tom bergegas menyusulnya. Di sana, ia menemukan Izzy sedang membaca sebuah buku yang menjelaskan mitos penciptaan suku Maya. Lalu Izzy menunjuk sebuah gambar yang diyakini sebagai manusia pertama. Dalam buku itu tertulis dia sengaja mengorbankan dirinya demi menciptakan dunia. Saat itu, pohon kehidupan keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi akar, menyebar lalu membentuk bumi. Kemudian jiwanya menjadi cabang, menjulang dan membentuk langit. Sementara kepalanya menggantung di langit membentuk nebula atau Xibalba dalam kepercayaan suku Maya. Menurut suku Maya, kematian sebenarnya adalah bentuk penciptaan. Seperti halnya nebula, sisa-sisa ledakan dari sebuah bintang. Namun di tempat itu jugalah bintang baru akan lahir. Tiba-tiba Izzy jatuh pingsan. Tommy segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa tumor di otaknya tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah sadar, Tommy berjanji pada istrinya bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyembuhkannya. Dan setelah itu, Tom kembali ke laboratorium. Sampai di sana, Tommy mendapati bahwa tumor otak pada kera yang mereka operasi belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tom tidak mempermasalahkannya, lalu meminta mereka mempersiapkan operasi lanjutan. Selesai operasi, Dr. Lily kembali menegur Tommy bahwa ia tidak boleh sembarangan melakukan prosedur operasi. Lily sangat memahami keinginan Tom untuk menyembuhkan istrinya, tapi ia harus mengerti tidak ada obat yang tercipta dalam waktu sekejap. Semua butuh proses dan kesabaran, terutama kehati-hatian dalam menjalani prosedur. Salah-salah bukannya sembuh justru mempercepat datangnya kematian. Jika Tommy tidak keberatan, Dr. Lily ingin pergi menengok Izzy, sambil menasihati Tom agar dirinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya. Usai bertemu dengan Izzy, Dr. Lily memberitahu Tom bahwa istrinya adalah wanita yang luar biasa, karena tentunya sangat sulit bertahan dengan kondisi sakitnya saat ini. It's from me. What is it? Masuk ke dalam, Izzy memberi Tom tinta dan pena miliknya. Izzy berharap Tom mau menyelesaikan bagian terakhir dari buku yang ia tulis, seakan memberitahu bahwa Izzy sudah tidak memiliki banyak waktu. Bahkan ia juga sudah berpesan pada Dr. Lily agar menguburnya di kebun rumahnya. Pernyataan Isabel tersebut tentu saja membuat Tom sangat bersedih. Izzy meminta Tom berhenti mengkhawatirkannya. Semua orang memiliki takdir dan waktunya. Dan kenapa tidak sebaiknya Tom melanjutkan membaca buku The Fountain, mumpung ia masih ada di sini. Scene kemudian kembali berpindah ke luar angkasa. Tom mendekati pohon kehidupan lalu berbisik, bertahanlah karena tujuan mereka sudah semakin dekat. Di seberang kabut berwarna hitam itu adalah nebula. Dan ketika ia meledak, maka pohon kehidupan akan dilahirkan kembali. Sementara di abad ke-16, Thomas dan rombongan tersesat di pedalaman hutan. Ariel berkata pencarian piramida ini sia-sia, bahkan menyebut pendeta Perancis itu adalah seorang pembohong. Sepanjang hari mereka hanya berputar-putar lalu meminta Thomas menghentikan pencarian. Saat ini rakyat di bawah ancaman. Jika mereka tidak segera kembali, Ariel khawatir kerajaan akan jatuh ke tangan pemberontak. Akan tetapi Thomas menolak, karena ia sudah berjanji pada sang ratu tidak akan pulang sebelum menemukan pohon kehidupan. Lalu terjadilah pertikaian di antara keduanya. Lalu di tengah hutan, pendeta Avila mendapat petunjuk baru di mana piramida itu berada. Lalu bergegas menuju tenda untuk memberitahu Thomas. Tapi saat masuk ke dalam, Ariel tanpa sengaja memukul Avila hingga membuatnya sekarat. Thomas mengambil pedangnya lalu membunuh Ariel. Ia juga meminta yang lain tidak berbuat macam-macam jika ingin masih hidup. Di saat terakhirnya, pendeta Avila memberikan belati suci itu kepada Thomas lalu menunjukkan di mana piramida itu berada. Scene kemudian kembali berpindah ke rumah sakit. Para dokter saat ini sedang berjuang menolong Isabel karena denyut jantungnya berhenti. Tom mulai mencemaskan keadaan istrinya. Ditambah perasaannya semakin kacau saat teringat bahwa cincin pernikahannya belum juga ditemukan.
Tom merasa ini adalah sebuah pertanda. Sesaat kemudian Lily datang ke rumah sakit, lalu memberitahu bahwa obat ciptaannya berhasil. Tumor pada kera itu mengecil dan besar kemungkinan bisa sembuh total. Namun sayangnya semua itu terlambat. Izzy keburu meninggal sebelum Tom sempat memberikan obat itu kepadanya. Kembali keluar angkasa, Tom juga mendapati pohon kehidupan yang ia bawa tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Padahal sebentar lagi mereka sampai Nebula. Kemudian di pemakaman, Tommy masih belum bisa merelakan kepergian istrinya. Baginya, kematian hanyalah sebuah penyakit. Dan penyakit adalah sesuatu yang seharusnya bisa disembuhkan. Karena itu, Tommy bertekad akan melakukan apapun untuk mencegah kematian. Sampai di rumah, Tom teringat keinginan Isabel yang memintanya menyelesaikan chapter terakhir dari buku The Fountain. Namun, bukannya memikirkan apa yang harus ia tulis, Tom malah menangis karena tidak tahu harus menulis apa. Lalu ia mengambil pena tersebut, menusuk jari manisnya lalu mencampurnya dengan tinta hitam, yang membuat jarinya seolah-olah terpasang cincin miliknya yang hilang. Nah, bekas lingkaran cincin hitam itulah yang diperlihatkan Tommy dalam perjalanannya menuju Nebula di tahun 2500. Esok harinya, Tom pergi ke laboratorium untuk menyelesaikan penelitiannya. Karena Tom tidak ingin terus larut dalam kesedihan. Semua data tentang obat dan sampel pohon tua ia kumpulkan. Keberhasilan operasi pada kera tersebut hanyalah sebuah awal. Dan nantinya Tom akan mengembangkan obat itu ke tingkat yang lebih lanjut untuk menyembuhkan penyakit, menghentikan penuaan, bahkan menghentikan kematian. Sementara di luar angkasa, Tom bersama pohon kehidupan yang sudah mati akhirnya sampai Nebula. What do you want? Di saat yang sama muncul sosok Izzy di hadapannya. Akan tetapi, alih-alih senang dengan kehadirannya, Tommy malah marah kepadanya. Karena keberadaannya hanyalah ilusi dan membuatnya takut menjalani kesendirian. Namun tiba-tiba, Izzy berubah menjadi sosok Ratu Isabel. Ia percaya bahwa Tommy pasti berhasil menyelesaikan misinya mencapai Xibalba. Karena menurut mitologi suku Maya, Xibalba juga dipercayai sebagai dunia bawah tempat roh orang mati pergi setelah meninggal, serta diperintah oleh Dewa Kematian. Dan setelah Tommy mencapainya, keduanya akan kembali bertemu, kemudian hidup bersama untuk selamanya. Tommy kemudian memanjat pohon kehidupan, keluar dari gelembung, kemudian mengambil posisi meditasi. Scene kemudian pindah ke pertarungan antara Thomas dan penjaga suku Maya yang kita lihat di awal film. Saat penjaga itu hendak membunuh Thomas yang terluka, tiba-tiba saja ia malah berlutut. Thomas berubah menjadi sosok The Father, manusia pertama yang menciptakan dunia. Namun jika kita perhatikan, sosok tersebut nggak lain adalah Tom yang sedang bermeditasi setelah mencapai Xibalba atau Nebula. Dan karena ketakutan, penjaga pohon kehidupan itu meminta maaf. Kemudian merelakan dirinya dibunuh sebagai bentuk pengorbanan kepada The Father. Setelah itu, Thomas masuk ke dalam piramida di mana pohon kehidupan itu benar-benar nyata di hadapannya. Lalu Thomas menggores batang pohon untuk mengeluarkan getahnya. Getah itu menetes di tanah dan seketika tumbuh tanaman. Melihat keajaiban tersebut, Thomas mengoleskan getah itu pada lukanya dan membuatnya sembuh seketika. Thomas kemudian meminum getah pohon kehidupan yang lantas membuatnya mendapat penglihatan luar biasa. Lalu ia teringat pesan sang ratu untuk memakai cincin pemberiannya setelah menemukan pohon kehidupan. Namun tiba-tiba Tom merasa kesakitan membuat cincin itu terjatuh sebelum ia sempat memakainya. Dan seperti apa yang tertulis dalam legenda suku Maya, dari dalam tubuh Thomas tumbuh tanaman. Sementara di luar angkasa di tahun 2500, Tommy menemukan cincin miliknya yang hilang berada di dekat pohon kehidupan lalu memakainya. Perlahan tubuhnya bergerak ke arah pusat Nebula, diikuti pohon kehidupan di dalam gelembung yang perlahan hidup kembali. Lalu kita diperlihatkan sosok Izzy mengambil buah dari pohon tersebut kemudian memberikannya kepada Tommy. Diikuti adegan Tommy di depan makam Izzy lalu berkata bahwa chapter penutup dari buku The Fountain merupakan perjalanan terakhir di sisa kehidupannya. Nah, sampai di sini kita akan mencoba menganalisa sebenarnya apa yang terjadi pada Thomas, Tommy, dan Tom. Jadi pastikan teman-teman tetap menyimak penjelasan di video ini sampai selesai. Secara sederhana, film ini merupakan perpaduan antara kisah cinta, kehidupan, dan kematian.
yang dianggap sebagai awal dari kehidupan baru berdasar mitos dari bangsa Maya. Kisah pertama yang terjadi di abad ke-16 merupakan proses dari penciptaan yang berlanjut pada kisah pencarian pohon kehidupan oleh Thomas atas perintah Ratu Isabel. Kisah kedua yang terjadi di tahun 2005 adalah tentang akhir kehidupan. Saat kematian siap menjemput, manusia harus siap menghadapi datangnya maut. Pada kisah ini, kita diperlihatkan usaha Tom menyembuhkan istrinya, meski pada akhirnya Izzy itu tetap meninggal dunia. Yang artinya, jika sudah waktunya kematian datang menjemput, siapapun tidak akan mampu menghindarinya. Lalu kisah ketiga yang terjadi di tahun 2500 atau di masa depan, merupakan perjalanan kehidupan Tom pasca kematian istrinya sekaligus chapter terakhir dari buku The Fountain. Sepeninggal istrinya, Tom melanjutkan penelitian obat yang dibuat dari sampel pohon yang ia temukan di pedalaman hutan, yang mungkin saja merupakan serpihan dari pohon kehidupan. Saat berada di makam, Tommy memegang buah dari pohon kehidupan sambil berkata bahwa ia telah menyelesaikan chapter terakhir. Saat itu, Tom sebenarnya belum merelakan kepergian istrinya, lalu mencari pohon kehidupan yang sudah mulai layu seperti yang kita lihat di dalam gelembung. Dan berkat temuan pohon tersebut, Tommy akhirnya berhasil mengembangkan obat yang membuatnya berhenti menua dan hidup hingga ratusan tahun lamanya. Sementara di tahun 2500, perjalanan angkasa mungkin bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Apalagi kalau kita berbicara tentang meditasi ataupun perjalanan spiritual. Di dalam film Interstellar pun, yang katanya film fiksi ilmiah paling ilmiah, juga disebutkan tentang singularitas di dalam lubang hitam. Sebuah tempat di mana hukum fisika dan sains yang dipahami manusia tidak lagi berlaku. Bahkan Christopher Nolan sendiri pernah mengatakan bahwa fiksi ilmiah terkadang lebih masuk akal ketimbang dunia nyata. Dan itulah alasan kenapa Tom melakukan perjalanan angkasa membawa batang pohon kehidupan menuju nebula, dengan harapan setelah mencapainya mereka bisa terlahir kembali, atau setidaknya bertemu dengan Izzy untuk melanjutkan kehidupan bersama. Di lain sisi, perjalanan spiritual itu juga membuat Tom menyadari bahwa kehidupan dan kematian sesungguhnya saling berkaitan, di mana ketika Tom sampai di ujung perjalanannya, Tom akhirnya mendapatkan kedamaian serta menemukan cincin miliknya yang hilang, tanda ia berhasil menyelesaikan misinya dan akan bersatu kembali dengan Isabel. Jadi kesimpulannya adalah akhir cerita merupakan awal dari cerita itu sendiri, seperti halnya kematian yang dianggap sebagai awal dari kehidupan baru. Dan yang terakhir, selain dibintangi oleh Master Wolverine, film ini ditulis dengan cukup baik. Jadi nggak heran film The Fountain yang dirilis tahun 2006 ini punya rating 7,2 di IMDb. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.